Kita mau persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang pada Tuhan. Kita mau berdoa. Saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kembali Tuhan kami hadir di tempat ini. Itu karena semua kasih karunia yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Biar Tuhan setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biar kami boleh bersuka cita dan pulang membawa sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tutup bungkus Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai pada akhirnya. Biar kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu ada Tuhan di tempat ini. Mujizat-Mu nyata ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini sebab Tuhan itu baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau selalu puji Engkau Tuhan. Kami mau selalu menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya. Biarlah pujian ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selama
yang layak. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Yes, haleluya. Inilah pernyataan iman kami Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Sampai semua itu bangkit berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan. Yes, haleluya. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Allah kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat maha tinggi. Haleluya, Jesus. Kami mau selalu puji Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Oh, ya lama-lama sande. Ya lama-lama se. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Kami mau selalu tinggikan nama-Mu. Ya lama-lama se. Yes, haleluya, Jesus. Ya lama-lama se. Kasih-Mu besar bagi kami Tuhan. Dan biarlah Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau yang layak kami puji ya Bapa. Haleluya. Ya lama-lama se. Haleluya Yesus. Inilah hati kami umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Lihatlah kami Tuhan, tangan-tangan kami yang terangkat ya Bapa. Sebab kerinduan kami hanya tertuju kepadamu ya Yesus. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan pujian Bapa. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Angkat tanganmu, katakan
terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Tiba saatnya Tuhan kami mau bersorak, kami mau bernyanyi bagi-Mu. Mari kita semua orang yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat, shalom. Kita mau kasih salam dulu samping kanan depan belakang kita. Kita mau katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu selalu membuat kita bersuka cita, membuat kita bahagia. Haleluya. Siap bergoyang bagi Tuhan, amin. Siapin jempolnya yuk. Kita mau bergoyang ke kanan ke kiri buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mana gerakannya Bapak Ibu jemaat Tuhan? Coba diangkat jempolnya. Yeay. Tuhan Yesus yang selalu membuat kita bersukacita. Katakan, Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sama-sama. Yesus, Kau selalu hadir setiap hatiku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, haleluya. Kita mau senggol dulu samping kanan depan belakangnya. Kita dipersatukan oleh Tuhan, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Mari kita semuanya bersatu di dalam tubuh. Roh kami ya Tuhan.
kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Angkat tanganmu, katakan, Roh tercurah, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Silakan kembali jemaat Tuhan. Biar setiap lutut bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami boleh dipenuhi oleh Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus buat pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu ya Bapa boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, sebagai iman kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di satu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, kami kan berjuang Tuhan, bukan berjuang
Tuhan Yesus. Ini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Layakan hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan daripada Engkau Tuhan. Jadikan kami Tuhan, setiap kami yang mendengar pada hari ini Tuhan, mempunyai telinga seorang murid, menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dan juga berikan kepekaan pada setiap kami untuk mengerti apa yang menjadi isi kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Saya akan menyampaikan sedikit pesan Tuhan yang saya beri judul proses yang menghasilkan. Proses yang menghasilkan. Mungkin banyak dari saudara semua sudah tahulah, orang sering ngomongin tentang proses. Tapi kalau proses melulu tidak menghasilkan apa-apa kayaknya kurang seru ya. Kita mau sebuah proses itu menghasilkan sesuatu bagi kita. Sebelum itu saya pengen nanya, ada yang tahu nggak saat ini gedung tertinggi di Jakarta, kita ngomong di Jakarta, tahu nggak namanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oke, saat ini gedung yang tertinggi di Jakarta kita ngomong yaitu adanya gedung Autograph Tower. Bisa next? Hah? Kenapa? Kenapa? Autograph Tower ini adalah gedung yang saat ini tertinggi di Indonesia. Kalau secara lantainya luar biasa 107 lantai, tapi untuk secara arsitekturalnya 75 lantai. Ini yang saat ini tertinggi di Jakarta. Kalau misalkan di dunia peringkatnya ini peringkat 50. Kalau di Asia peringkatnya 34. Luar biasa, ini kita punya di Indonesia salah satu gedung yang tertinggi. Sebagai gambaran juga, gedung yang kedua tertinggi sebelumnya dipegang oleh Gamma Tower, itu setinggi 69 lantai. Ini cukup tinggi banget. Dan supaya ada gambaran, next bisa dilihat. Kebetulan saya sendiri udah pernah ke sana. Jadi kalau kita di atas puncak tertinggi di gambar yang sebelah kiri, kalau kita lihat menara BCA atau Sky yang di Tamrin Sudirman yang gambarnya bulat, itu menara BCA hanya sekecil itu, dan tempat biasa yang kita sering pergi untuk di Grand Hyatt ataupun Plaza Indonesia kita berdoa CK4 sama rekan-rekan tim core, itu kelihatannya cuma segitu. Dan saya penasaran, saya ke gedung BCA yang sebelah kanan itu, dari Sky yang gedung BCA yang bulat itu, lihat ke atas yang bulat itu adalah tempat tadi saya berdiri, itu tingginya sangat luar biasa gitu loh. Nah ini adalah situasi gedung yang tertinggi di Jakarta saat ini. Dan hubungannya apa terhadap proses kita saat ini? Mari kita baca firman Tuhan kita di Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan berhasil semuanya. Berhasil. Ini ayat favorit karena ada ujungnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini ayat yang sangat mungkin inspiratif karena di sini dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi apa sih yang pengen disampaikan dari gedung tertinggi itu? Saya pengen kasih tahu bahwa pada saat di gedung yang tertinggi, Gamma Tower tersebut itu dibangun selama 4 tahun, dari 2011 sampai 2015. Dan kalau untuk yang autograf itu dari tahun 2013 sampai tahun 2022, itu makan 9 tahun. Itu lama banget 9 tahun. Nah, kita cermati lagi dari ayat Mazmur kita 1 sampai 1 ayat yang ketiga ini, ia seperti pohon yang ditanam. Nah, kadang-kadang kita hanya melihat yang di akhirnya aja, apa saja yang diperbuatnya berhasil.
Kita pengen berhasil kan, tapi jangan lupa ada proses yang Tuhan selalu izinkan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita ditanam. Ditanam itu ada sebuah fondasi. Next. Ada sebuah fondasi yang ditanam. Ada sebuah fondasi yang ditanam segitu lama. Proses bangun fondasinya aja saya lihat untuk gedung autograf tersebut aja bangunannya, fondasinya makan waktu 4 tahun lebih. Artinya tidak sebentar, bukan waktu yang sebentar ketika melalui proses. Orang lihat ini gedung kok dimulai tapi nggak jadi-jadi. Setelah 4 tahun kok nggak ada apa-apanya. Tapi jangan heran bahwa itu kita sedang dibangun fondasinya. Dibangun fondasinya butuh waktu yang lama. Semakin lama prosesnya berarti Tuhan pengen angkat kita jauh lebih tinggi. Siapa yang mau diangkat Tuhan lebih tinggi? Amin, amin. Saya pun juga mengamini tersebut. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami segala sesuatu yang namanya proses. Saya sendiri pun termasuk yang mengalami proses. Dan sering saya ucapkan mungkin kepada sharing atau teman-teman, proses. Kenapa sih? Karena kita ini sedang dibentuk. Dan pada saat fondasi berjalan, ketika sudah kelihatan kita mungkin lantai dasar terjadi, sampai harus ketinggian 75 lantai itu harus apa dilakukan? Disiplin. Kita perlu disiplin dengan taat dan setia seperti kehidupan kita sehari-hari. Kita banyak waktu untuk berdoa, kita punya banyak waktu untuk menyembah Tuhan, kita melakukan pujian penyembahan. Itu disiplin, nggak bisa, gedung itu tidak akan capai berdiri sampai saat ini yang kita lihat kalau mereka nggak disiplin untuk melakukan hal tersebut. Gedung yang kita lihat saat ini tidak akan terjadi, sama dengan halnya kehidupan kita. Kita pengen melihat sebuah hasil yang tadi, proses yang menghasilkan. Kita pengen lihat hasil, tapi jangan lupa ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Dan di sini saya mengatakan proses yang menghasilkan kemenangan. Kemenangan ini gak ujuk-ujuk datang. Kemenangan ini dibutuhkan yang tadi, fondasi yang kuat dan disiplin yang kuat. Sehingga dengan taat dan setia tiap hari kita lakukan, baru jadi ada sebuah kemenangan. Ada sebuah hasil yang akan kita gapai. Ada hasil yang akan kita dapatkan. Jadi ini menggambarkan tadi seberapa tinggi gedung itu yang saat ini kita lihat, itu enggak mudah. Ada sebuah proses yang kita harus lalui. Dan ada pesan-pesan yang memang di sini kita harus tahu bahwa Tuhan pengen kita tuh jangan hanya mau gitu-gitu aja. Kita lihat setelah gedung ini terbangun, kita di atas ketinggian itu kita melihat satu pemandangan yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya. Itu juga salah satu yang Tuhan ingin membawa kita kepada yang lebih tinggi, membuat kita berbeda. Itu aja sudah menggambarkan bahwa di gedung yang tinggi itu ketika Tuhan mengangkat kita ke satu tempat yang tinggi yang Dia anggap layak untuk kita melihat satu pemandangan yang berbeda. Dan tidak sama dengan orang lain. Kita akan melihat, mungkin ada beberapa gedung yang cukup tinggi juga, tapi kan kalau kita lihat banyak perumahan-perumahan, paling tinggi hanya 3 lantai, itu kita ibaratkan sebagai orang pada umumnya melihat. Tapi ketika Tuhan mengangkat kita pada satu posisi tertentu, itu kita cara melihat dengan cara pandangnya Tuhan, bukan lagi cara pandang kita. Dan ini fondasi disiplin yang menghasilkan kemenangan ini adalah sebuah proses yang menghasilkan yang Tuhan ingin kita lalui. Dan jangan lupa bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bahwa tadi dikatakan bahwa Mazmur 1 ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Dan poin pada hari ini, yaitu ketika kita ditanam, ingat ada sebuah proses sampai kita berhasil. Ada proses sebelum kita mendapatkan kemenangan, kita ada proses sampai akhirnya kemenangan. Jadi jangan mengharapkan kemenangan kalau kita tidak melalui proses.
Dan jangan berpikir bahwa kita akan berhasil ketika kita tidak melakukan apa-apa. Oleh karena itu pesan Tuhan siang hari ini, ayo teman-teman, ini waktunya singkat. Tuhan mau kita semua menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan. Kita sama-sama bergerak. Kita tahu saat ini kita lihat masih banyak bangku-bangku yang kosong. Itu PR kita sama-sama. Kita tarik jiwa-jiwa, kita ajak teman-teman kita. Apapun, pasti setiap orang akan mengalami ini, sebuah proses. Tapi ketika kita mau dipakai Tuhan, kita akan menjadi bagian dari proses satu sama lain yang saling menguatkan. Jadi pesan Tuhan hari ini yaitu kita akan sama-sama mengalami kemenangan. Tapi jangan lupa kita bangun fondasi yang kuat dan kita tetap disiplin untuk taat dan setia untuk selalu menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu saja, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu tercurah bagi kami. Ini saatnya Tuhan kami akan mendengarkan pesan dari Gembala Sidang kami Bapak Insinyur Niko. Tuhan biarlah Engkau Tuhan yang memakai setiap kami boleh mendengarkan dan juga kami diberikan kepekaan Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dan kami mau Tuhan untuk ikut serta dalam menjadi bagian insan Pentakosta ketiga yang menyelesaikan amanat agung-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2024, kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Tuhanlah yang memberi kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Damailah Indonesia. Pada bulan Agustus yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita yang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Haleluya! Supaya roh Allah ada di dalam kita, maka kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita tentang tahun 2033, bahwa pada tahun 2033, setiap orang, everyone, mendapat kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan bahwa kalau amanat agung sudah selesai, Tuhan Yesus datang kembali. Saya akan mengingatkan kita bahwa tugas utama kita sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Artinya menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Jesus for everyone. 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 Jesus for everyone.
tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023 ada konferensi Empowered 21 di Amsterdam dengan tema Everyone. Menjelang akhir konferensi, saya berkumpul dengan Billy Wilson, Russell Evans, dan Billy. Di situ saya menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada saya bahwa harus mengadakan Everyone Asia 2024 di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024. Kita bersepakat bahwa ini akan merupakan trigger untuk penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, terutama untuk next gen sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kalau berbicara tentang next gen, yang saya maksudkan itu adalah generasi milenial sampai dengan ke generasi yang paling muda, yaitu generasi Alpha. Jadi di sini juga termasuk generasi Z. Jadi generasi yang berumur 44 tahun ke bawah. Di Indonesia, persentase generasi milenial ke bawah adalah sekitar 65%. Berikut ini adalah data persentase generasi milenial yang datang di Everyone Asia 2024. Umur di bawah 44 tahun, 65%. Umur di bawah 40 tahun, 58%. Umur di bawah 30 tahun, 41%. Umur di bawah 20 tahun, 21%. Kalau kita melihat data ini, yang berada di bawah 44 tahun bisa sama persis dengan persentase yang di Indonesia. Ini bukan satu kebetulan. Ini merupakan konfirmasi bahwa konferensi Everyone Asia 2024 ini benar-benar rencana Tuhan sebagai trigger untuk penemuan global, terutama untuk next gen. Yang berumur di bawah 50 tahun, 76%. Jadi yang berumur 50 tahun ke atas hanya 24%. Konferensi Everyone Asia 2024 bukan hanya untuk Asia saja, tetapi untuk global. Negara-negara yang ikut on-site dan online ada 132 negara yang berasal dari 6 benua, kecuali benua Antartika. Wow. Tanggal 15 Maret 2024, Tuhan berbicara kepada saya bahwa penemuan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Saya sangat bersuka cita karena memang sudah lama menunggu ini. Saya berkata kepada Tuhan bahwa saya perlu ada konfirmasi. Puji Tuhan, ternyata tanggal 16 Maret 2024, Tuhan memberikan konfirmasi melalui James W. Gold. Dia mengatakan dengan berani bahwa penemuan jiwa yang terbesar dan kegerakan dari Next Gen dimulai sekarang ini. Haleluya! Konfirmasi yang kedua saya terima melalui tema dari General Assembly Church of God ke-79 yang diadakan tanggal 8 sampai dengan 12 Juli 2024 di Indianapolis. Temanya adalah Harvest Now. Harvest Now. Jesus for everyone. 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 Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 3, maka Tuhan berbicara kepada kita untuk bangkit jadi teranglah. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang
dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja akan berduyun-duyun datang kepada terang yang terbit atas kita. Dengan kata lain, kalau kita bangkit jadi teranglah, maka akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran secara global. Pentakosta ketiga sedang turun, sehingga penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, harvest now, Jesus for everyone. Bangkit jadi teranglah, itu berarti kita harus menjadi terang. Tidak kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, tapi harus terang terus. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata bahwa api di atas mezbah tidak boleh padam. Kita ini adalah mezbah. Api dalam mezbah atau tubuh ini harus tetap menyala. Jangan sampai padam. Ada 3 macam api. Yang pertama api Roh Kudus. Yang kedua api kasih. Yang ketiga api doa, pujian, dan penyembahan. Mengenai api Roh Kudus, kita harus dalam kondisi penuh Roh Kudus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Harus dengan kuasa Roh Kudus. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus akan dipakai untuk menyelesaikan amanat agung, pertama-tama Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Pada saat mereka dipenuhi dengan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa roh. Baru setelah itu mereka dipakai Tuhan dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan yang lebih penting lagi, cara hidup mereka berubah. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Atau sekarang bisa disebutkan, mereka suka membaca Alkitab. Mereka suka berdoa. Mereka suka hidup dalam unity. Mereka suka memberi. Mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya. Mengenai api kasih. Kalau melihat Wahyu pasal 2. Di situ Tuhan berkata tentang jemaat di Efesus sebagai berikut. Mereka rajin, tekun, tidak mengenal lelah. Mereka sabar menderita karena nama Yesus. Mereka tidak dapat sabar melihat yang jahat, yang mengatakan dirinya sebagai rasul, tetapi ternyata rasul palsu. Mereka membenci perbuatan-perbuatan pengikut Nikolaus yang juga dibenci Tuhan. Wow, jemaat Efesus, jemaat yang hebat. Tetapi Tuhan Yesus melanjutkan bahwa Tuhan Yesus mencela mereka karena mereka meninggalkan kasih mula-mula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Artinya akan kehilangan keselamatan. Perhatikan baik-baik. Apapun yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kalau tidak didasarkan pada kasih mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya percaya setelah Everyone Asia ini, banyak orang yang mengalami kembali kepada kasih yang semula. Saya yakin banyak yang akan kembali sadar baca Alkitab, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Roh yang menyala untuk melayani Tuhan, menyelesaikan amanat agung
Bangkit, jadi teranglah, harvest now. Masanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Sekarang kita akan berbicara tentang api doa, pujian, dan penyembahan. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus, yang saya sebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, maka yang mereka lakukan adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. Tuhan memberikan DNA restorasi Pondok Daud. Doa pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kalau 2000 tahun yang lalu murid-murid Tuhan Yesus melakukannya untuk menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, maka kita melakukannya untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga dimulai dengan doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi, seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Tuhan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada zaman Elia, orang Israel bertobat karena api Tuhan turun membakar kurban bakaran. Api Tuhan ini turun karena doa Elia. Namun, sebelum Elia berdoa, dia melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Untuk itu, Elia mengambil 12 batu yang berbicara 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Hari-hari ini, kalau mau melihat penuaian besar terjadi, gereja harus unity. Kita harus berkolaborasi supaya unity terjadi. Gereja jangan hanya fokus kepada kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga harus melihat kepentingan yang lain juga. Yang kedua, Elia memotong-motong lembu sebagai kurban bakaran dan meletakkannya di atas kayu di atas mezbah itu. Sesuai Roma 12 ayat 1, maka kita harus mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Hari-hari ini Tuhan membersihkan gerejanya, supaya gerejanya mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Gereja Tuhan harus kudus, supaya api kemuliaan Tuhan turun, sehingga akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Hal yang ketiga, Elia menyiram kurban bakaran itu dengan air sebanyak 12 kendi. Air pada waktu itu merupakan sesuatu yang mahal harganya, karena masa kekeringan selama 3,5 tahun.
Jadi kalau mau melihat penemuan jiwa besar-besaran, maka kita harus mempersembahkan sesuatu yang mahal kepada Tuhan. Sesuatu yang mahal itu mungkin berupa uang, waktu, pekerjaan, atau harga diri, atau mungkin masalah pengampunan. Tuhan mau agar sesuatu yang mahal bagi kita dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita mau melihat pencurahan api Roh Kudus yang dahsyat, yang mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir, maka kita harus melakukan seperti yang dilakukan oleh Elia. Yang mau katakan amin. Pada tanggal 8 Februari 2023, terjadi kebangunan rohani di antara anak-anak muda di Asbury University, Kentucky, yang kemudian menyebar ke universitas lain. Apa yang sebenarnya mereka lakukan? Apa yang sebenarnya mereka kerjakan? Mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Itu yang mereka lakukan. Saya percaya pola penuaian jiwa ke depan ini sampai dengan tahun 2033 adalah melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Perjalanan penyelesaian amanat agung sampai tahun 2033 diibaratkan sebagai perjalanan orang Israel memasuki tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua. Pada waktu itu Yosua berkata bahwa mereka akan memasuki tanah perjanjian melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Untuk itu mereka akan dituntun oleh tabut Allah. Supaya mereka tahu tuntunan itu, maka jarak dengan tabut Allah harus sekitar 2000 hasta. Sekitar 914 meter. Demikian juga dengan kita. Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Kita akan melalui jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Untuk itu kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya mengerti tuntunan itu, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Seperti yang Yosua katakan kepada bangsa Israel dalam Yosua 3 ayat 5. Kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Seperti itu juga yang harus kita lakukan. Kita harus hidup kudus. Tuhan berbicara kepada kita. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now. Harvest now. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak yang berkata, Tuhan, saya mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Mari angkat tangan kita. Minta kuasa Tuhan turun saat ini untuk mengurapi kita. Memberikan kepada kita kuasa. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari berbahasa roh saat ini. Tuhan curahkan pengurapan-Mu
Curahkan Tuhan pengurapan kuasa itu ya Tuhan, Kau berikan kepada kami. Kuasa, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Turunkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baik yang Kau ya Aba. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kau tuntun, Kau bela, Kau lindungi, Kau berkati. Engkau hajar kami juga kalau kami salah ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa kami. Engkau adalah Bapa. Terima kasih ya Aba. Terima kasih. Ya Bapa. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu. Bapa terima kasih. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Bukan cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan. Angkat tangan saudara yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Angkat tangan. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu yang sedang mengangkat tangan. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Kau besar, Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah berkat, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita, dan kita akan hidup bersama Dia untuk kekal selama-lamanya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku.
Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.